Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai sahabatku dimanapun berada, jumpa lagi dengan saya Harniana, Agent of Gold di kota Jambi. Gimana kabar sahabatku? Semoga sahabatku selalu dalam lindungan yang maha kuasa. Semoga sahabatku selalu sehat, lahirinianya, batinnya, juga finansialnya. Semoga sahabat selalu bahagia dimanapun sahabatku berada. Amin ya robbal alamin. Di pagi ini saya akan sedikit berbicara tentang menabung di bank dan menabung emas. Sahabatku, bolehkah saya bertanya, apakah ini yang sahabat rasakan selama ini? 1. Gaji naik, tapi kebutuhan selalu tidak cukup. Alhamdulillah, gajiku naik tiap tahun, tapi kok gak cukup-cukup ya untuk memenuhi kebutuhanku. Boro-boro mau nabung, rasanya kurang. Ternyata semua bahan pokok juga ikut naik, dan kenaikan bahan pokok itu melebihi kenaikan gaji kita, sehingga kita selalu merasa kekurangan. Gali lubang, tutup lubang. Apakah ini yang sahabat rasakan? Kedua, apakah ini juga yang sahabat rasakan? Impian kita semakin jauh karena impian kita semakin mahal. Benar nggak sahabat? Kita ingin punya mobil, ingin punya rumah, ingin umroh. Kita hitung semoga 5 tahun ke depan kita bisa mendapatkan salah satu keinginan kita atau impian kita. Akhirnya kita nabung dan berharap keinginan tersebut bisa kita dapat saat 5 tahun ke depan. Ternyata saat 5 tahun ke depan, impian yang kita inginkan itu nilainya semakin naik, sehingga akhirnya kita tidak bisa mendapatkan impian tersebut karena uang di tabungan kita tidak cukup, karena impian kita harganya naik. Jadi tambah sulitlah kita untuk menggapai impian kita tersebut. Apakah ini juga yang sahabat rasakan? Ketiga, sikap konsumtif. Sulit menabung dan boros. Ini yang kita rasakan sahabat, karena begitu mudah uang yang kita tabung ini keluar. Kita tabung uang di bank, ternyata kita buka HP, cering, lagi ada diskon besar-besaran di Lazada, lagi ada diskon besar-besaran di Shopee. Akhirnya diklik, bayarnya nggak perlu antri di bank, pakai aplikasi lagi.
internet banking lah, mobil banking lah. Akhirnya uang kita yang untuk menggapai impian tadi berkurang. Karena begitu mudah era digital ini untuk uang kita berkurang, tercuri karena sifat konsumtif kita. Apakah ini yang juga sahabat rasakan? Yang keempat, ternyata aset kita terus berkurang. Kenapa? Gimana nggak berkurang? Kita nabung di bank. Diamin aja tiap bulan kena administrasi tiap bulan. Ternyata tabungan kita karena jiwa konsumtif kita berkurang lagi. Akhirnya tabungan kita, aset kita untuk masa depan kita, untuk membeli impian kita itu semakin lama semakin habis. Karena kita menyimpannya dengan rupiah ya sahabat. Dan apakah ini juga yang sahabat rasakan? Yang terakhir atau yang kelima, bingung. Nah, kok bingung? Iya, bingung untuk menentukan masa depan. Mau ngapain kita ini ya, menabung? Nggak tahu. Nggak ada yang ngarahin. Bagusnya apain? Nah, jadi menabungnya ya suka-suka aja. Nggak istiqomah. Nggak punya tujuan. Kalau ada ditabung, kalau enggak ya udah dihabiskan. Padahal sebenarnya semua itu bisa kita bagi-bagi ya sahabat. Dimana pemasukan kita, omset kita harus kita bagi untuk kebutuhan hidup kita, kehidupan kita sehari-hari ya. Kedua, untuk pendidikan ya, untuk bayar anak sekolah, untuk upgrade ilmu kita, untuk beli buku-buku yang bermanfaat, untuk menambah ilmu kita. Terus itu untuk sedekah. Nah sahabat, jangan lupa ya sedekahnya ditingkatkan tiap bulan biar income kita berkah. Lalu budget untuk lifestyle butuh loh sahabat, dibagi-bagi juga ya untuk lifestyle, walaupun sedikit kurang-kurangnya. Anak-anak kita bajunya nggak kucel-kucel amat, himarnya kita nggak yang itu-itu aja, gamisnya kita nggak yang itu aja. Tapi ingat, lifestyle itu seperlunya, secukupnya, jangan berlebihan ya sahabat. Terus itu dibudgetin untuk bermain ya, cari hiburan dengan keluarga kita. Dan itulah yang harus kita budgetkan tiap bulan, kita bagi-bagikan sesuai porsinya ya. Masukin aja di amplop-amplop yang kita pisahkan, biar kita tahu budget mana sih yang harus kita tekan dan yang harus kita tambah menurut kemampuan kita, menurutkan omset yang kita dapat ya. Yuk sahabat, kita kembali lagi tadi. Nah, tadi yang sahabat rasakan, 5 apa yang sahabat rasakan kalau kita menabungnya dengan uang. Sekarang saya akan berbicara kenapa kita harus menabung dengan emas. 1. Emas itu tidak punya
sifat kadaluarsa, nggak ada masa expirednya. Kalau ini emas ini nggak guna lagi, nggak ada. Satu tadi. Yang kedua, emas nggak basi, mau disimpan bulanan, tahunan, atau ratusan tahun, nggak ada basinya. Emas ya tetap emas karena dia mempunyai nilai intrinsik dan bisa, yang ketiga ini bisa diuangkan dimanapun sahabat berada. Bawa emas insya Allah diterima dimanapun. Tetapi jika sahabat bawa uang rupiah dibawa ke negara lain, nggak laku, harus ditukar dengan mata uang negara tersebut. Tapi jika emas, teman-teman bisa menguangkan dimanapun sahabat berada. Juga ternyata emas itu mempunyai banyak manfaat. Salah satunya, satu, emas itu zero inflasi, nggak kena inflasi sahabat. Kalau uang kena inflasi, kok bisa? Gini ya sahabat pada tahun 2010 mempunyai uang 100.000, dibawa ke warung, lumayan dapatnya, udah banyak macem-macem, dapat lauk itulah, dapat ono lah, semua banyak ya. Dan bandingkan di tahun 2020, sahabat bawa uang 100.000, apakah yang sahabat bawa lebih banyak di tahun 2010 atau lebih sedikit dari tahun 2010? Nah, inilah yang namanya inflasi sahabat. Uangnya tetap sama, tapi nilai tukarnya jadi berbeda karena harga yang ingin ditukar, kebutuhan yang ingin ditukar itu harganya naik. Kalau emas insya Allah dia tidak terkena karena emas naiknya melebihi bahan pokok yang Anda ingin tukarkan. Itu salah satu manfaat emas ya. Kedua, emas itu merupakan pinjaman terbaik. Kok pinjaman terbaik? Gini, tiba-tiba ada sahabat saudara ingin pinjam uang 1 juta. Biasalah kalau mau pinjam baik-baik ya. Setelah kita pinjemin, ternyata lama balikinnya. Dibalikin sih, cuma lama. Ternyata dia balikin 5 tahun ke depan. Ternyata uang 1